adalah bagian dari Sritex yang sudah mengukir selama 58 tahun di Sukoharjo. Berbanggalah kalian punya NPK Sritex. Dari Sritex itu dinyatakan pilot, kami sudah langsung berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya untuk menampung para pekerja yang mungkin di PHK. Negara hadir, kita memastikan bahwa para karyawan kerja Sritex ini memastikan mereka dapat perlindungan jaminan sosial kerjaannya. Ya sedih. Ya kalau sedih ya. Kalau saya itu sudah 17 tahun, apalagi yang sudah lama-lama itu bahkan sudah mencapai 25 tahun, harapannya bisa bekerja seperti semula. Komitmen untuk membayarkan THR dan kami tidak akan mau yang sudah ada di depan mata kita adalah pihaknya. Selamat malam pemirsa, di tengah badai ekonomi yang mengamuk sangat parah, PHK menghantam keras tanpa pandang bulu. Sebut saja Sritex, puluhan ribu karyawan dirumahkan, ironisnya ini terjadi saat menjalani ibadah puasa dan menyongsong hari raya. Dan di tengah nestapa, harapan pastinya selalu ada dan pemerintah terus berusaha mengubah nasib karyawan Sritex. Nah, bagaimana langkah pemerintah terhadap nasib karyawan Sritex dan mengantisipasi badai PHK yang terjadi di awal tahun 2022 dan apa langkah mitigasi yang akan diambil? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi badai PHK pasti berlalu. Sudah ada narasumber, 5 narasumber, namun saat ini baru 3 yang bergabung bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Zainul Munasihin, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Pak Zainul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya ada Pak Aloysius Budi Santoso, Sekretaris Umum Apindo. Selamat malam Pak Budi. Malam semuanya. Dan melengkapi tamu kita malam hari ini, di sebelah kiri saya sudah hadir Ibu Mira Sumirat, Presiden Aspirasi Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Bu Mira. Dan kami yang juga akan mengundang Ibu Esa M. Rahbini, Direktur Program Indef. Selamat malam Bu Esa. Selamat malam Bu Esa. Silakan Bu Esa. Dan juga dilengkapi dengan kehadiran mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas YAI, jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Baik, nanti di segmen berikutnya akan bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer di segmen kedua. Saya akan ke Pak Zainul terlebih dahulu. Pak Zainul, hasil audisi dengan Sritex seperti apa? Ya, Mbak Anissa, beberapa hari yang lalu kita kedatangan tamu dari Asosiasi Serikat Pekerja Sritex yang diwakili oleh Pak Slamet. Ya. Mereka menyampaikan situasi terkini pasca dijatuhkannya vonis pilot dan juga gagalnya going concern, termasuk juga pemutusan hubungan kerja pada tanggal 26 Februari. Dari yang mereka sampaikan kepada kita, ada 3 PR yang mendesak, yang mereka ingin sampaikan kepada kami, Komisi 9, untuk didorong agar ada percepatan. Yang pertama adalah kepastian soal THR nih. Ya. Kenapa? Karena kurator yang sekarang mengambil alih posisi perusahaan Sritex, ya kan, itu mem-PHK karyawan Sritex pada tanggal 26 Februari, 2 hari menjelang Ramadan, ya, puasa Ramadan dimulai. Ada indikasi, ya, ini adalah upaya untuk menghindari THR, karena memang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, THR diberikan kepada para pekerja yang masa kerjanya itu masih berlangsung 30 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, gitu. Nah, mereka menyampaikan kita agar dilakukan upaya-upaya agar walaupun toh mereka di PHK 2 hari menjelang
puasa pertama Ramadan, mereka tetap merasa punya hak untuk mendapatkan THR. Dipenuhi itu Pak? Belum, masih nanti kita akan komunikasi. Tapi kita akan sanggup panggil. nggak kira-kira dari Harusnya sanggup. menurut kurator? Harusnya sanggup. Kita setelah ini akan memanggil kurator juga, Komisi 9, sedang kita jadwalkan ya, bersama dengan Kemenaker juga, belum kita panggil, termasuk BPJS, tenaga kerja. Artinya ada 3 komponen Pak Zainul, ada JHT, JKT, dan THR. Yang pertama THR itu mereka... Itu di luar pesangon ya? Ya, THR, pesangon, JKP. JKP. Nah sekarang yang sudah mulai pencairan itu JHT. JHT ini kita terima kasih kepada BPJS Tenaga Kerjaan karena sudah gerak cepat. Mulai dari kemarin sudah mulai pencairan JHT per hari 1.000. Jadi selama 8 hari, insya Allah seluruh hak JHT-nya karyawan Sritek akan terbayarkan. Totalnya kurang lebih 125 miliar. Kemudian menyusul adalah JKP. JKP alhamdulillah seluruh pekerja Sritek itu peserta aktif JKP. Tinggal untuk pencairannya kan harus nggak ada yang nunggak ya Pak? Nggak ada. Cuman untuk pencairannya harus masuk ke prakerja kan, ke sistemnya Kemenaker. Itu nanti Bang Noel nanti bisa menyampaikan dan sekarang sedang proses untuk istilahnya input ya ke prakerja. Itu nanti mereka akan mendapatkan 60% dari upah selama 6 bulan. Dan sisanya? Itu kebijakan. JKP itu diberikan 60% dari upah selama 6 bulan. Itu adalah bantalan sosial dari pemerintah untuk menunggu mereka dapat pekerjaan baru. Jadi selama 6 bulan mereka tetap punya gaji, tapi 60%. Itu yang di cover oleh JKP. Baik, balik lagi ke masalah THR, Mas Zainul. Apakah nanti akan dibayarkan full, penuh langsung saat itu juga seperti yang lazimnya terjadi selama ini, atau seperti apa skemanya? Karena tahun lalu aja udah nyicil THR-nya. Kita dorong, kita sih berharap ini kan kuncinya di kurator nih. Kita berharap kurator hatinya merah putih. Keberpihakannya kepada buruh, jangan kepada perusahaan gitu. Kalau hatinya merah putih kita berharap ke rakyat, ke pekerja karena mereka hari ini sangat berat bebannya, beban ekonominya dan kita berharap itu betul-betul bisa diperhatikan. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi kalau dari sisi pengusaha, kondisi sudah pilot nih. Pekerja minta THR di PHK 2 hari sebelum hari pertama puasa. Itu bisa terpenuhi kah? Memungkinkankah? Masuk akal? Pertama, saya tidak mengetahui dengan detail keuangannya Sritek. Jadi terlalu dini kalau saya masuk ke dalam... Hitung-hitungan kasar aja. Tapi begini, prinsipnya pada saat dipilotkan, maka pengusaha juga tidak punya hak melakukan apa-apa. Karena semuanya berpindah kepada kurator dan pengadilan. Jadi bukan bicara apa saya mau atau tidak mau sebagai pengusaha. Tetapi hak hukumnya terhadap perusahaan itu sudah tidak ada. Hilang. Iya. Jadi kembali, karena ini sudah di kurator, sudah di lembaga peradilan dan seterusnya, maka semuanya, bahkan semua aset-asetnya pun sudah di mereka. Lalu kita punya hak apa sebagai pengusaha? Jadi isunya bukan apakah mau atau tidak, apakah merah putih atau tidak. Kami pengusaha merah putih loh Pak. Kita memperkerjakan puluhan ribu orang loh Pak. Tapi lebih pada asas legalitas ya Pak Budi. Iya, tapi kita tidak punya asas legalitas untuk melakukan aksi apa-apa gitu. Baik. Sebentar, apalagi ketika ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya. Iya, saya membacanya begitu ya, karena saya tidak tahu. Tapi kan kalau di berita-berita mengatakan utang lebih besar daripada aset, jadi even asetnya pun dijual semua, pada dasarnya sudah tidak bisa menutupi utang-utangnya. Jadi memang itu fungsi nanti pada kurator bagaimana membagi ke karyawan berapa, ke bank berapa, ke supplier berapa dan seterusnya. Ini banyak pihak. Tapi prioritas karyawan, Pak. Ya. Tapi itu bukan hak, pengusaha udah nggak punya hak untuk melakukan apa-apa. Baik, saya ke hukum ya. Baik, saya ke Mbak Mira. Mbak Mira, kalau kondisi seperti ini, artinya tadi Pak Budi mengatakan secara legalitas pengusaha udah nggak punya hak lagi. Tetapi di sisi lain pekerja menuntut haknya, apalagi 2 hari sebelum puasa baru diadakan. Ya, pengalaman yang saya lakukan, kami rasakan selama ini, yang namanya pilot, ya nggak dapat, mohon maaf ya tadi THR. Pilot nggak pilot, kalau misalnya perusahaan itu PHK, meskipun dalam tanda kutip 1 hari menjelang puasa Ramadan itu nggak ada THR. Artinya sudah bisa dipastikan karyawan Sritek tidak akan mendapatkan THR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal tadi proses pembayaran JKP yang disampaikan Pak Zainul, kemudian JHT itu normatif. Memang itu sudah harus dibayarkan gitu. Tapi memang prosesnya waktunya mungkin antara kurang lebih sebulan lah. Itu karena normatifnya karena mereka juga bayar kan. Tapi kalau pesangon
itu kurator aja tadi sore sudah menyampaikan saya, itu nggak ada kejelasan gitu loh. Karena kan harus menunggu jual aset. Kecuali mungkin pemerintah diskresi ya, itu beda lagi. Tetapi kalau itu dilakukan oleh pemerintah. Diskresi apa yang memungkinkan Bu Mira? Ya membayarin lah ya, bayarin si... Atau ditalangi? Ditalangi. Tapi itu kalau itu dilakukan, itu bikin cemburu sosial kawan-kawannya Pak Budi dari pengusaha yang lain. Kan banyak juga perusahaan yang sejenis yang mengalami yang sama, kok saya nggak dibantu kan begitu. Kenapa Sritek ada apa nih, jangan-jangan kan gitu. Nah ini yang kami khawatirkan, hendaknya siapapun ini ya, pejabat negara, entah itu siapapun, itu yang namanya bicara tentang untuk rakyat, jangan tembang pilih, semua harus dibantu dong gitu maksud saya. Nah ketika ini kan ada kasus salah satunya adalah contoh anggota saya Pito Pharma. Pito Pharma itu udah 5 tahun dipilotkan dan itu perusahaan nasional juga yang namanya perusahaan farmasi terkenal. Mereka gara-gara ada BPJS kemudian kalah harga dari obat-obatan dan anggotanya Pak Budi Apindo. Tapi sampai sekarang akhirnya terbengkalai, kurator juga dipilotkan juga sampai sekarang belum ada yang beli. Bu Mira dari sisi asosiasi karyawan buruh, mengapa tanggapan pemerintah berlebihan terhadap Sritex menurut Anda? Ya saya nggak tahu ya, coba nanti Manuel, tapi isunya kan kalau nggak salah sebelumnya Pak Prabowo menyatakan bahwa itu adalah industri nasional dan harus diselamatkan. Yang harus diselamatkan, tapi bukan BUMN ya, gitu ya, bukan BUMN tapi industri nasional harus diselamatkan dan sudah lama itu ya, sudah lama di sini. Pernah terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara gitu ya, itu saja sih kayaknya. Tapi yang lain-lain itu kan secara politis saya nggak mau ngomong di sini lah. Gitu. Baik. Mbak Isa, kalau Mbak Isa melihat dari sisi ekonom, melihat kasus Sritex ini lebih kepada moral hazard, ataukah memang karena faktor ekonomi dunia yang sedang lesu sehingga yang mereka hasilkan tidak bisa dibeli oleh pasar atau oleh masyarakat? Ya, kalau kita lihat ya, bahwa yang terjadi di Sritex ini itu adalah runutan dari beberapa peristiwa atau ekonomi yang memang terjadi. Kita lihat industri manufaktur kita sudah menurun gitu ya beberapa tahun ini. Terutama salah satunya adalah industri TPT ini, tekstil. Dan kalau kita lihat pun pertumbuhannya juga rendah gitu ya. Kenapa? Karena memang daya saing dari industri ini juga mengalami tantangan gitu ya. Pertama dari sisi biaya yang memang menghadapi biaya tinggi. Dan kalau kita lihat dengan dinamika ekonomi yang kita lihat sekarang, dinamika global ini, beberapa tahun belakang ini kan ada gejolak dari sisi harga, komoditas dan energi dan lain-lain, depresiasi dari nilai tukar, yang ini memberikan beban terhadap industri. Salah satunya industri tekstil ini. Baik. Gitu. Dengan PHK dari atau pilot dari Sritex ini, apa dampak sistemik yang kemungkinan akan timbul, Mbak Aisyah? Oke, kalau kita mungkin lihatnya dari industri sektornya ini dulu ya, dari lingkungan sekitarnya dulu nih. Pertama dampaknya adalah pasti pendapatan dari yang terdampak nih, pekerja yang terdampak pasti kan menurun, apalagi udah mau lebaran ya. Ini mereka dan THR dipastikan juga nggak dapat. Betul. Lagi, ya? Nah kedua adalah sektor jasa-jasa yang di sekitarnya, itu seperti misalnya pedagang makanan atau UMKM di sekitarnya, kemudian mungkin kos-kosan dan lain-lain. Ini UMKM yang pendukung sistem ekosistem yang di sekelilingnya ini juga pasti akan terdampak. Termasuk tadi suppliers ya, rantai pasok dari industri ini juga pasti akan terdampak salah satunya. Cuman kita akan lihat juga apakah ini akan menjadi bola salju ke depan, kita nggak tahu. Jadi maksudnya adalah apakah gelombang PHK ini akan tidak hanya satu Sritex ini aja, karena kan kita tahu bahwa perlambatan ekonomi dan lain-lain ini juga bisa ada mungkin aja kemungkinan bahwa Mbak Aisyah, Permendak yang membuka keran impor, terutama barang-barang atau sandang, itu dituding menjadi penyebab runtuhnya Sritex. Apakah itu menjadi satu-satunya penyebab atau memang ekonomi dunia lagi lesu? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Interrupsi. Mbak Aisyah, ini ada beberapa pendapat tentang begitu banyaknya PHK di Indonesia mulai dari tahun lalu sampai di bulan Maret, malam hari ini kita berdialog seperti ini.
Ada karena faktor kenaikan upah 6,5%, ada yang bilang karena Permendak yang mengizinkan impor bahan baku tekstil dan lain sebagainya. Dari amatan Anda, mana faktor yang paling besar yang menyebabkan begitu banyaknya PHK di Indonesia saat ini, Mbak? Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi memang ini sudah menjadi kayak seperti mungkin bola salju ya. Sudah jadi beberapa tahun yang lalu gitu bahwa memang masalah utamanya adalah ada penurunan daya saing. Nah, daya saing ini kan pasti macam-macam ya faktornya ya. Bisa misalnya gempuran dari kompetitor. Jadi kita tahu bahwa keran impor terhadap produk-produk tekstil semakin besar. Dan juga banyak barang ilegal yang tidak bayar pajak. Betul, ditambah itu juga yang membanjiri produk yang kemarin pasar sempat di dalam. ramai soal thrifting itu ya Pak ya? Ya, di sini gitu. Nah kemudian tadi bahan baku, apalagi pandemi. Pandemi ini mempengaruhi dua sektor, sisi satu supply, which is tadi biaya dan lain-lain. Kedua adalah permintaan. Demand-nya ya? Demand-nya. Jadi di kan industri tekstil kita kan juga salah satunya pangsa pasarnya ekspor nih. Diekspor ke luar negeri di beberapa negara ini juga penurunan daya beli terhadap barang-barang ini, barang-barang tekstil ini. Sehingga penerimaannya turun, biayanya naik, itu kan juga membuat semakin beban pada industri ini gitu ya. Apakah ini juga merupakan salah satu kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi buruknya situasi ekonomi global? Ya, ini memang harusnya sudah memang sudah banyak ekonomi yang memperingatkan gitu ya bahwa industri ini deindustrialisasi ini nyata gitu di depan kita ya. Bahwa kalau kita lihat dulu industri pengolahan ini berperan sangat penting terhadap PDB, mungkin 30% terhadap PDB. Sekarang sisanya apa sih Mbak penyebabnya? Ya tadi biaya produksi yang sangat tinggi, daya saing. Misalnya contohnya banyak karena padat karya, terlalu banyak manusia yang kerja di situ. Tidak, mungkin salah satunya bagaimana inovasi juga gitu ya. Inovasi ini bagaimana produksi ya, produksinya menggunakan apakah dia mengejar produksinya lebih tinggi gitu ya, supaya dia bisa memberikan harga yang murah kan nggak bisa bersaing dengan harga yang sangat murah sekali dengan produksi Cina, Vietnam dan lain-lain. Biayanya menekan biaya sangat rendah sekali, dijual mereka masuk ke pasar Indonesia nggak bisa bersaing dengan harga tersebut. Jadi ya itulah. Baik. Saya ke Mas Zainul lagi. Mas Zainul, ini terkait lagi dengan kita balik lagi ke masalah Sritex, khususnya masalah THR. Tadi sudah konklusi dari segmen sebelum mengatakan udah nggak bisa nih. Karena tadi Pak Budi mengatakan legal standing-nya nggak ada buat pengusaha karena semuanya sudah diserahkan ke kurator dan juga putusan pengadilan nantinya. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya ke karyawan ex-Sritex yang bisa mengatakan sudah tidak ada hak lagi untuk mendapatkan THR, Mas Zainul? Ya, kalau kami dari Komisi 9, Mas Ere ya, kita mendorong Kementerian Tenaga Kerja untuk mengambil langkah-langkah afirmasi ya. Afirmasi, mengambil langkah-langkah diskresi kalau diperlukan untuk berbicara dengan kurator sekali lagi. Oke, kita langsung bergabung dengan belum. Kita langsung bertanya kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, apa sudah bergabung bersama kami? Sudah. Oh, baik. Selamat malam. Selamat malam Mas Eben. Mas Eben. Yuk, malam. Mas Eben, yang diperlukan adalah pemerintah harus mengambil langkah diskresi untuk dalam tanda kutip nalangin Sritex ini. Bisa ya soal nalangin bukannya nggak bisa, bisa aja. Tapi kan gini lah, kita kan nggak mau terlalu jauh sekali. Tapi apapun yang apapun yang terjadi, yang jelas negara tuh selalu hadir lah. Karena kita tidak mau ada sekian ribu atau sekian puluh ribu ini buruh harus terlantar karena soal kepelitan Sritex ini. Karena gini. Ini kan yang mem-PHK-kan kawan-kawan dari kurator. Nah, kita kementerian nggak mungkin bisa menjangkau keputusan itu gitu loh. Nah, tinggal kita lihat nanti kan kurator juga punya komitmen untuk melakukan rekrutmen baru untuk 2 minggu ke depan ya. Itu janji kurator yang harus kita hargain. Selain ada keputusan hukum dan lain-lainnya ya kita coba hargain ada kemauan dari kurator untuk melakukan rekrutmen baru terhadap kawan-kawan ex buruh Sritex. Nah, ini kan akan menjadi prioritas perhatian kita. Tapi pemerintah yang jelas sekali lagi
kita akan melakukan upaya-upaya maksimal lah agar hak-hak kawan-kawan buruh ini diperhatikan terkait misalnya sangon, kemudian juga tunjangan hari rayanya, kemudian juga program-program misalnya kayak jaringan kehilangan pekerjaan JKP, JHT ya, Mas Eben ya? Iya. Oke, Mas Eben, saya potong dulu sebentar. Untuk masalah THR tadi sudah dikatakan di segmen sebelumnya, sebelum Mas Eben gabung, sudah tidak mungkin lagi THR dibayarkan kepada ex-karyawan Sritex. Karena secara legal standing, semua aset perusahaan telah diserahkan kepada pengadilan dan juga kurator. Bagaimana Anda menanggapinya, Mas Eben? Nah, kalau soal itu kan ya kurator yang tanggung jawab, bukan di kita. Ya kan mereka sudah ambil alih manajemen. Nah, kewajiban kurator lah nanti terkait kewajiban-kewajiban perusahaan kemarin, kan hari ini bukan manajemen lagi yang harus menanggung terkait kewajiban itu ada di kurator. Kita lihatnya nanti kurator seperti apa teknisnya gitu. Yang jelas kita akan selalu memantau apa yang akan terjadi di Sritex 2 minggu mendatang lah ya, dari sekarang, dari kemarin keputusan ketika mereka menyampaikan di istana ya, kurator menyampaikan di istana, kita tunggu aja gitu. Mas Wamen, tadi Anda menyebutkan soal rekrutmen baru, itu akan dialihkan kemana? Apa memang sudah ada yang mau menampung, bersedia menampung? Kan kan ini ada investor baru di Sritex. Nah, kita berharap nanti kalau ada seandainya ada investor baru, agar kawan-kawan tenaga kerja atau buruh ini akan menjadi prioritas dalam proses rekrutmen itu. Artinya kita bersabar lah, kita lihat, kan itu pernyataan kurator ya. Kita mau sih, harapan kita agar kawan-kawan buruh di sana itu bisa menjadi prioritas. Tambah lagi jangan juga dikasih syarat-syarat yang berat, misalnya kayak umur, kemudian syarat akademik dan lainnya. Karena mereka kan sudah punya pengalaman bekerja di Sritex itu. Apakah 10.969 pekerja Sritex itu semuanya akan dipekerjakan kembali, Mas Eben, ataukah nanti akan diseleksi lagi? Ya, proses rekrutmen baru ini kan pasti ada ketentuan yang menjadi haknya manajemen baru nanti. Tapi kita tetap menyampaikan harapan kita, kawan-kawan ex buruh Sritex ini harus menjadi prioritas utama lah, karena mereka kan sudah terbiasa dengan lingkungan lingkungan di situ. Jadi ya tadi yang awal saya sampaikan, ya mereka harus jadi prioritas lah. Baik, saya ke Ibu Mirah, katanya udah ada investor baru. Berarti teman-teman ada angin segar dong, Bu? Jadi kalau investor baru tuh belum ada. Ini kan baru janji-janji surga. Janji dari kurator. Dari kurator. Okay. Jadi petang tadi itu saya dapat informasi bahwa kurator juga menyampaikan belum ada kejelasan terkait dengan pembayaran pesangon karena harus melalui proses 2 bulan itu, proses terkait dengan yang namanya dokumen-dokumen, bahwa ini kan total hutang sama aset kan lebih gede utang nih. Iya. Coba siapa mau yang investor yang masuk nih gitu kan. Investor juga kan ngitung-ngitung ada untungnya apa enggak. Terus yang kedua, daripada saya mempekerjakan yang sudah berumur begini dengan saya yang fresh kan gitu, yang ininya masih produktif gitu pikiran investor baru. Tapi sekali lagi ya tadi pemerintah mungkin karena bertanggung jawab untuk merasa ini sudah puluhan tahun dan sudah berkontribusi terhadap negeri tercinta ini, maka pemerintahan di bawah Pak Prabowo ini juga melalui Pak Wamen ini menjadi lebih balik lagi ke soal hati merah putih gitu. Apa enggak? Proaktif. Nah teman saya mau nyoroti gini Pak Wamen, bahwa kayaknya pemerintah nggak punya mapping atau perencanaan yang jelas. Padahal kan yang PHK tuh kalau itu kelihatan nanti ke depan akan ada perubahan-perubahan goncangan-goncangan industri. Nanti ini ke depan ini tadi saya sampaikan Mbak Esa, ini bola salju. Ini PHK secara umum maksudnya ya? Ya, ini PHK secara umum maksud saya. Jadi ke depan itu ada sektor finance juga akan terdampak. Karena akan ada artificial intelligence yang akan juga masuk gitu ya. Nah ini tolong pemerintah ada perencanaan apa enggak sih gitu maksud saya. Supaya nanti tidak lagi seperti ini. Dan harapan saya juga pemerintah jangan parsial dong. Jadi jangan cuma Sritex doang nih. Dibantu juga kan ada yang mengalami yang sama gitu. Jangan sampai ada kecemburuan sosial. Mas Wamen silakan.
Ya, apa yang disampaikan Mbak Mira itu betul sekali. Sebetulnya kan terkait PHK dan kemudian apa istilahnya badai-badai PHK ini, kan kita sudah melakukan yang namanya Mitigasi? mitigasi, lantas kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi ke beberapa lembaga kementerian, karena masalah ini kan bukan masalah Kementerian Tenaga Kerja doang. Di situ ada Kementerian Tapi berarti nggak boleh Perindustrian. kelamaan dong, Mas, itunya kolaborasi. Nah, tapi kan kita yang dihilir ini persoalannya itu seakan-akan bahwa persoalan ini ya persoalan Kementerian Tenaga Kerja, enggak juga gitu. Lantas juga kita pahamin bahwa ke depan juga ya kita berharap ini kan menjadi keluhan industrial atau pengusaha ya, bahwa mereka berharap nanti ke depan ketika melakukan investasi ramah dong terhadap investor, misalnya kayak izin, lantas biaya-biaya ormas yang sedikit mengkhawatirkan, belum lagi calo-calo. Nah, karena kan kita pahamin bahwa para pengusaha ini kan sudah melakukan bayar pajak ke negara. Nah, tinggal ditertibkan. Nah, kegelisahan-kegelisahan seperti inilah yang menjadi PR buat kita ke depan, agar selain ramah terhadap pengusaha, kita juga harus ramah terhadap kesejahteraan buruh. Jadi negara itu harus bisa menjadi jembatan jembatan yang baik untuk kedua komponen ini. Karena ini kan semua sangat penting buat kita. Industrialis ini kan butuh namanya tenaga kerja juga butuh pengusaha. Ini kan saling membutuhkan lah, simbiosis lah. Baik. Pak Budi, dari sisi pengusaha ada yang mau disampaikan? Baik, kita akan jeda dulu Pak Budi, nanti kita akan bahas usai jeda berikut, tetap di Interupsi. Pak Budi, menyikapi Sritex dan juga badai PHK secara umum, apa yang mau disampaikan dari sisi pengusaha kepada Wamenaker kita malam hari ini? Silakan, Pak. Oh, saya kembali malah mau mengartikulasikan apa yang tadi Pak Wamen sampaikan. Insting pengusaha sederhana kok, Mas. Pengusaha itu mau berusaha dan pasti mau growing. Nggak ada pengusaha yang mimpinya, oh suatu saat saya pengen bangkrut ya. Pak Budi, sorry, apakah Anda merasa semua beban tuh kayaknya ada di pengusaha? Yes, definitely. Kita ini semacam dituntut segala macam gitu ya. Padahal tadi kita ingin growing, maka yang Pak Wamen tadi sampaikan betul. Beri kami lahan di mana kami bisa menanamkan investasi dan bertumbuh subur gitu. Ini isunya. Kalau tadi Pak Wamen sampaikan misalnya perizinan dipermudah, itu akan sangat membantu. Kemudian regulasi yang tidak berubah-ubah setiap saat. Seperti kemarin misalnya bicara pengupahan. Setiap tahun tuh peraturannya berubah. Lalu pengusaha gimana mau ngitung kos biayanya? Terutama jelang pilkada ya? Terutama jelang pilkada ya? Nah tadi juga Mbak Anissa sudah katakan bahwa kita pun pasarnya juga turun. Seperti yang TPT itu dan segala macam, itu turun 30-40%. Belum lagi sekarang isu kita masuk BRICS. Kemudian yang sekarang pasarnya di Amerika. Dia perang tarif. Lalu kalau revenue-nya nggak ada, cost-nya naik terus ya selesailah sudah. Baik. Jadi kembali, terima kasih Pak Wamen. Saya kira apa yang Bapak sampaikan memang beri kami situasi yang kondusif untuk berusaha. Dan jujur sekarang itu sangat challenging. Pak Budi, di tengah tadi semuanya itu diletakkan di pundaknya pengusaha. Dari peraturan pemerintahnya sendiri mendukung pengusaha atau tidak? Ya memang challenge kita di negara itu semua pihak mau bikin peraturan. Jadi, berlapis ya pemerintahnya, bukan cuma pusat peraturannya ya? banyak ya. Jadi Pak Budi mau ngomong terus terang nggak enak ya? Pemerintah daerah. Berlapis maksud saya dari mulai kelurahan, kecamatan. Iya. Itu mendukung nggak? Aduh ya cukup menghambat lah. Bilang aja menghambat Pak. Kalau kayak cukup gitu. challenging. Langsung menghambat bilang aja. Tapi saya mau nambahin Pak Budi. Jadi gini, pemerintah berkali-kali saya sampaikan ya bahwa ini kan udah jelas nih faktor penghambatnya sudah ada. Saya ngambil 3 besar lah.
kasus korupsi itu nomor 1. Bagaimana investasi nggak mau masuk datang ke Indonesia. Baik Ini korupsi di ASN, di aparat. Wah, korupsi di semua lini ini mas sekarang kayaknya udah luar biasa. Jadi udah masuk ke semua sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadi investor asing maupun domestik udah nggak masuk. Lalu yang kedua birokrasi tadi, termasuk dari perizinan berbelit-belit. Jangankan ngurus perizinan Pak Budi, ngurus KTP aja saya sampai berbulan-bulan dulu ya sebelum ada peraturan. Tetapi sekarang masih berlaku sih di beberapa daerah. Jadi harus nunggu berapa bulan. Kalaupun mau cepat pakai laut belakang tuh yang ngasih oknum-oknum. Itu biaya lagi. Itu biaya lagi dan itu kan kolusi jatuhnya. Terus kemudian pungutan liar. Apa yang dirasakan oleh Sanken yang tutup dan pindah ke Vietnam, salah satunya yang nggak kelihatan di permukaan tapi di dalamnya ada adalah pemerasan dari ormas lingkungan sekitar. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi itu, memproteksi itu. Lah kalau balik ke regulasi di saat negara-negara lain itu melindungi produksi dalam negeri, ini kok malah ngebuka dengan keran impor melalui Permendak nomor 8 tahun 2024 yang diteriakin, yang dibenci atau yang sekarang lagi dikecewakan oleh para pengusaha tekstil dan juga alas kaki dan keturunannya. Jadi bukan hanya nyasar itu Permendak tentang tekstil tapi juga elektronik. Dan juga UMKM masuk kehajar juga gitu loh. Baik. Nah ini pemerintah gimana? Saya nggak ngerti bagaimana mappingnya itu. Saya ke Pak Wamenaker dulu. Ini pastinya bukan menjadi domain semata dari Menaker, Mas Noel. Bukan. Saya sepakat, kita sepakat juga. Tapi mungkin yang ingin kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya ketika sidang kabinet, rapat kabinet, ataupun sebenarnya ketika rapat koordinasi dengan lintas kementerian ini, apa sih yang dibahas dan juga tujuannya seperti apa, Mas Noel? Supaya kita semua juga bisa paham dan juga investasi bisa datang lagi ke Indonesia dan ekonomi ini kembali naik, Mas Noel. Karena saya kan pejabat yang tidak punya beban ya. Jadi saya sampaikan tuh persoalan-persoalan yang tadi disampaikan Mbak Mira, atas Mas Budi, terkait keinginan kawan-kawan pengusaha. Ada hambatan-hambatan atau kiranya hambatan menurut saya itu hambatan-hambatan yang kecenderungannya kita bukan pro terhadap industri nasional, malah kecenderungannya malah pro terhadap impor. Nah itu termanifestasi dengan Permendak nomor 8 dan itu tanggal 23 Desember saya sudah sampaikan dan itu akhirnya akan dievaluasi oleh Menteri Perdagangan. Kemarin dia komitmen tanggal 5 Februari dia bilang kita akan kita revisi. Semoga ini menjadi angin segar ya. Tinggal kita lihat revisi ini arahnya kemana gitu. Sudah direvisi atau belum ya? Kami juga belum mendengar ada kabar revisi tuh, Mas Noel. Tapi sudah ada pernyataan dari Kementerian Perdagangan akan direvisi. Nah, akan kedua, ya berarti ya? Belum ya? Baru akan ya? Ya. Nah, kedua ya terkait tadi izin. Memang tidak ada siapa sih gini. Pertama pengusaha tidak akan mau yang namanya ada PHK, udah pasti tuh. Kedua negara juga tidak mau adanya PHK. Ketiga, buruh juga tidak mau di PHK, gitu loh. Nah problemnya apa? Problemnya ya tadi yang tadi kita sampaikan bersama tadi. Harusnya ini kan bisa duduk bersama. Ini problem pengusaha ini kan problemnya izin. Selain preman-preman dan perintilan-perintilannya. Kedua, soal buruh. Buruh ya kita harus juga punya keberpihakan terhadap buruh. Kalau seandainya semua ini saling memahami, saya yakin tidak ada persoalan-persoalan misalnya demo-demo, kemudian regulasi-regulasi yang membuat ketidakpastian di tengah-tengah kawan-kawan pengusaha, juga di kawan-kawan buruh. Nah kayak gini-gini kan yang malah merusak iklim iklim industrial kita. Nah kita kan mau ke depan ini semua baik gitu. Nah ini menjadi catatan lah ya. Semoga saya ini kan baru 4 bulan menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tapi semoga ini pemerintahan Prabowo Gibran ini kan pemerintahan yang bisa diandalkan lah ya terkait misalnya soal ke depan Indonesia ini seperti apa. Karena kita punya optimisme terkait harapan-harapan yang diinginkan misalnya pengusaha. Itu udah kita sampaikan di rapat-rapat lah ya. Ini problemnya nih kita bilangin. Mas Noel, Anda diminta untuk mundur Mas Noel di sosmed banyak beredar karena Anda pernah berjanji ketika Sritex itu dipilotkan, Anda siap untuk mundur. Komentar Anda Mas Noel. Masa saya tergantung sosmed? Bodoh banget sih. Kalau menteri tergantung sosmed jadi partai sosmed aja. Tapi ketika Anda berucap berjanji seperti itu apa maknanya Mas Noel? Dan itu termanifestasi ya ketika saya menyampaikan itu kan kepailitan itu bulan Oktober.
Dan tidak ada yang namanya PHK dari bulan Oktober sampai bulan Februari. Berapa bulan saya harus pertahankan itu, dan kurator tidak PHK. Lantas sekarang waktu itu komitmen dengan manajemen, pokoknya saya tidak mau ada PHK. Ini negara, saya bilang, ini atas nama negara nggak boleh ada PHK, dan tidak ada PHK. Kemudian kemarin ada keputusan PHK, itu yang dilakukan bukan oleh manajemen, yang melakukan itu kurator. Tanya ke kurator dong. Nah kan kadang ini kan maaf ya, ini orang-orang yang nggak paham nih, nggak ngerti nih, orang-orang medsos-medsos ini malah tahu kurator. Jangan-jangan baru baca kurator itu apa. Yang tahu itu buru-buru. Lantas kok yang protes medsos. Yang harus marah kepada saya itu adalah buruh. Yang harus marah sama saya itu adalah serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ada nggak marah sama saya? Karena mereka paham situasi begini. Buruh juga tahu, paham. Makanya kadang-kadang mau saya bilang, ya idiot, ya gimana? Nanti bilang, lo pejabat kok ngomongnya, ya emang ya kita pejabat yang lahir dari aktivis, kita nggak punya beban. Mau saya bilang apa kayak itu? Bahkan saya bilang ini, netizen-netizen yang nggak paham ini seperti anak monster ya, baby monster. Baby monster tampangnya serem, lucu, menggemaskan, tapi tidak bisa diandalkan. Baik. Kayak gitu definisinya lah. Jadi Oke, saya selalu menantang dong. Saya ke Pak Zainul. Pak Zainul, ada tadi Bung Noel menyebutkan ada beberapa regulasi yang justru kontraproduktif terhadap produk-produk dalam negeri. DPR sendiri melihat ini seperti apa? Ya, sebetulnya kami di DPR itu selama 10 tahun terakhir ya, kita tuh hampir memberikan cek kosong loh kepada pemerintah. Melalui Omnibus Law itu, baik yang Ciptaker, kesehatan, segala macamnya itu, kita hampir kasih semuanya kepada pemerintah. Demi apa? Demi investasi masuk. Tapi ketika hasilnya Ya kan? seperti ini gimana Mas Zainul, Ya, pertanggungjawabannya? faktanya kan ternyata kan berbeda. 10 tahun terakhir investasi yang masuk ke kita itu hanya 15% kenaikannya loh. Dan dari, Jauh sama Vietnam. dan dari Oktober sampai bulan Maret ini mungkin Komisi 9 juga kurang galak kali ya? Kalau dari DPR sendiri melihatnya kenapa cuma 15%? Karena faktor yang Mbak Mira tadi itu. Soal reformasi birokrasi yang nggak jalan. Ya kan? Korupsi. Tata laksana soal perizinan. Kemudian juga soal penataan SDM di sektor human resources kita. Artinya apa? Bahwa iklim investasi yang masuk ke kita itu tidak diberikan apa ya istilahnya daya insentif ya, tidak ada insentifnya ya. Dari sejak bulan Desember dengan Kementerian Tenaga Kerja kita sudah minta data misalnya potensi PHK massal itu ada di mana saja. Baik. Misalnya di Pak Budi di Apindo itu ada 8.000 anggota Apindo itu. Ada nggak sih misalnya peta dari sekian ini ya sekian ribu alarm merah, sekian ribu alarm kuning, ini alarm hijau. Nah, yang alarm merah itu diintervensi pemerintah misalnya melalui apa? Insentif pajak, yang paling berat apa misalnya gitu. Tagihan listriknya terlalu besar, dikasih keringanan misalnya begitu loh. Berarti mitigasi-mitigasi yang sampai yang sekarang. saya sampai hari ini pemerintah belum melakukan dengan detail ya. Mungkin sudah dilakukan tapi masih makro gitu. Ini padahal PKB ini partai pendukung pemerintah nih Mas. Iya, tapi kan nggak masalah kita minta detailingnya. Baik. Kan nggak masalah, kan ini demi kebaikan semuanya kan. Kan gitu. Saya ingin nanya Pak Zainul deh. Kan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat DPR ini adalah salah satunya adalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kan tadi Pak Zainul sampaikan ini investasi yang masuk hanya 15%. Nah sudah sampai sejauh mana sih Pak fungsi itu? Kan Bapak mewakili kami nih sebagai rakyat gitu ya. Fungsi itu kalau kan mappingnya nggak jelas harus ada dong. Ini yang sudah ke arah kuning, kemudian merah. Ini sampai mana? Maksud saya sudah sampai mana langkah-langkah DPR? Padahal kuat banget tuh fungsi. Oke, baik Pak Zainul bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi. Zainul, tadi pertanyaan dari Ibu Mira, mana yang sudah masuk ke merah, mana yang masuk ke kuning, DPR, apakah sudah punya datanya? Jujur kita katakan belum. Karena data itu ada di pemerintah dan kita minta pemerintah untuk segera membuat mitigasinya gitu. Karena dalam rapat dengar pendapat, dalam rapat kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja yang mitra kami di Komisi 9 dengan Bang Noel kemarin itu masih peta global tentang potensi PHK jumlahnya sekian di sektor ini segala macam. Tapi DPR sudah dapat sektor-sektornya kan? Mana saja yang masuk merah? Secara makro sudah. Tapi detailingnya masih kita belum dapat ya. Baik. Gitu. Nah, kita akan dalami terus ini melalui proses-proses persidangan yang ada di DPR. Kita kan ada RDP, ada Raker, ada juga kita fungsi pengawasan.
ada juga fungsi budgeting termasuk dalam ini kita dorong. Di fungsi budgeting misalnya melalui badan anggaran di Banggar kita akan dorong adanya insentif, misalnya insentif fiskal dan juga ada relaksasi untuk pengusaha-pengusaha yang memang dalam posisi yang tadi itu merah, kuning misalnya gitu. Nah, kita butuh sinergi ini dengan Bang Noel ini untuk segera membuat petanya ini, Mas, mitigasinya ini. Ya. Biar kita tidak gelap gulita ini, jangan sampai nanti tahu-tahu ada satu perusahaan PHK masa lagi, nanti perusahaan satu PHK masa lagi, sehingga kita tidak tergagap-gagap gitu. Tapi saya lihat Bang Noel ini, saya salut karena menemani buruh luar biasa. Minimal negara hadir dulu lah, itu sudah cukup lah bagi buruh. Untuk sementara ini bahwa mereka tidak sendiri. Oke, Bang Noel, singkat saja, apa yang bisa disampaikan kepada buruh supaya mereka bisa lebih tenang menghadapi kondisi seperti ini? Karena uncertainty condition-nya sangat tinggi sekali, Bang Noel. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa buruh itu patriotisme dalam keluarganya, patriotisme juga untuk perusahaan, patriotisme juga untuk negara. Nah, kewajiban negara harus hadir di tengah-tengah mereka. Makanya kita sampaikan sekali lagi, terkait hal ini kita harus punya semangat atau optimisme lah, karena ke depan ini kan negara ini sedang bekerja, melakukan hal-hal yang terbaik untuk kawan-kawan buruh, untuk juga pengusaha, ya itu pasti beruntungnya buat negara, karena kita tidak mau ke depan ini dengan narasi Pak Presiden bahwa Indonesia menuju 45, Indonesia unggul ini malah hancur gara-gara hal seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ayo terkait yang sangat-sangat birokratif yang merusak, ya coba kita evaluasi ulang atau kita kaji lah agar investasi yang masuk ke Indonesia ini atau para pengusaha ini sedikit ada kenyamanan, karena ini kan saling menguntungkan. Kalau pengusahanya untung, ya pasti juga ini terkait dengan kesejahteraan buruhnya. Nah, makanya ya kita negara harus berpihak terhadap dua kebijakan ini. Pertama, kebijakan terhadap investasi, juga kebijakan terhadap kesejahteraan buruh. Nah, untuk itu hari ini momentumnya kawan-kawan buruh dan pengusaha harus bersatu. Gitu. Inilah momentumnya. Baik, terima kasih Bang Noel. Saya ke Mbak Esa. Mbak Esa, apa langkah cepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi, untuk sementara paling tidak, supaya ini tidak terus seperti bola salju gelombang PHK ini, Mbak Esa? Ya, mungkin yang pertama adalah tadi ya memastikan bahwa tadi misalnya pencairan terkait dengan jaminan JKP, JHT, THR ya. JHT yang memang ada di pemerintah ini bisa cair secepatnya, karena itu adalah bantalan, jaminan, perlindungan hadirnya pemerintah untuk mereka tadi yang terdampak. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, paling tidak di tengah kesusahan ini mereka masih punya ada 60% dari gajinya dia yang bisa dipegang untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya dia sampai 6 bulan sampai dia bisa dapat pekerjaan baru, dan ini sangat penting sekali. Dan yang kedua yang bisa dilakukan adalah tadi mungkin dengan Pak Wamen di sini kalau bisa mempercepat antar kebutuhan pekerja ya adalah kembali lagi kan bekerja. Jadi job matching, bagaimana mereka memindahkan ini yang kan dia tidak punya kepastian THR pesangon itu nggak ada kepastiannya. Yang dia inginkan adalah kembali bekerja lagi. Jadi job matching kemana mereka bisa kembali bekerja lagi gitu ya. Industri mana yang bisa menampung mereka, pekerjaan apa yang mereka bisa dapatkan lagi. Jadi pemerintah perlu memetakan sektor-sektor mana saja yang memang memerlukan tenaga kerja. Mungkin yang karakteristiknya sama, misalnya padat karya, kemudian juga mereka butuh, mungkin kalau mereka butuh upskilling gitu ya, mereskilling kemampuannya dia, itu juga diperlukan. Jadi pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan mereka siap bekerja lagi. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, tadi masalah social cost tidak terduga biaya ormas. Salah satunya yang buat Sankir akhirnya pindah ke Vietnam. Sejauh ini apa harapan Anda, tindakan tegas dari pemerintah atau mungkin dibuat penindakan langsung atau ada undang-undang khususnya, perlindungan seperti apa yang para pengusaha harapkan dari pemerintah? Ya, sederhana aja bahwa semua aparat keamanan kita bisa bekerja dengan optimal supaya ormas-ormas itu tidak mengganggu produksi kita. As simple like that. Nggak perlu ada undang-undang khusus dan segala macam, karena pada dasarnya
Itu sesuatu yang ada di lapangan kok. Cukup penegakan hukum. Cukup penegakan hukum yang konsisten itu aja. Oke. Baik, Mbak Mira singkat saja terakhir Mbak. Satu, cabut regulasi peraturan keputusan yang mereduksi, menghilangkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Yang kedua, tadi tegakkan hukum semaksimal mungkin sampai ke akar-akarnya. Kita dipertontonkan bahwa sekarang ini hukuman untuk para koruptor aja kan sangat sedikit. Dan saya minta kepada DPR RI yang terhormat untuk segera mensahkan RUU perampasan aset, karena itu penting. Nah, sambil menunggu RUU perampasan aset menjadi undang-undang, saya berharap betul kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk mengeluarkan perpu untuk perampasan aset supaya kapok tuh para maling-maling koruptor. Baik. Yang ketiga, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bang Noel, karena kami baru kali buruh ini melihat bagaimana performan Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja itu langsung, saya menjadi saksi. Ketika ada persoalan, dia langsung telepon di rootnya. Tentu dengan kesopanan yang beliau lakukan ya. Itu yang kita butuhkan. Bukan ya kami akan menampung, kami akan kaji, itu nunggu waktu. Jadi saya kira kami buruh pekerja Indonesia terima kasih ya atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Wamenaker. Ini yang progresif dan revolusioner kalau menurut saya. Jadi ini kita butuhkan ya. Jadi bukan sekedar omon-omon, bukan sekedar untuk pencitraan, ya bukan sekedar untuk hanya dalam tanda kutip ya hanya untuk menyenangkan para buruh ketika ngadu, dia mendengarkan, nulis, setelah itu lewat. Nah tapi kalau Pak Wamenaker ini Bang Noel ini karena beliau mantan aktivis mungkin ya langsung beliau datengin dan telepon. Baik, tentunya buruh apalagi para buruh yang baru di PKHK ini butuh langkah konkret dari pemerintah untuk membuktikan pemerintah hadir untuk masyarakat kecil. Saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.